Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mempelajari manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan minimalisasi risiko melalui pembentukan bankir berakhlakul karimah dan melalui good corporate governance. Maka lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Setiap manusia mendambakan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan jiwa, terhindar dari berbagai gundah gulana, serta terkait dengan kegelisahan. Maka hal itu akan tidak terwujud atau takkan terwujud kecuali hanya dengan iman kepada Allah, terkait dengan tawakal serta mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan bisnis, maka kita harus berpegang teguh terhadap iman dan takwa. Hal ini sesuai dengan surat At-Talaq ayat 2-3, surat Ar-Ra'd ayat 23, serta surat Asy-Syura ayat 88-89. Yang pertama terkait dengan surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3, yang artinya adalah apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik dan bersaksilah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, itu surat At-Talaq ayat 2-3. Sedangkan surat Ar-Ra'd ayat 23 yang artinya yaitu surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Nah, yang ketiga terkait dengan surat Asy-Syura ayat 88-89 yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini adalah terkait dengan iman dan takwa dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah terkait dengan menjaga hubungan yang baik, hubungan baik dengan sesama maupun hubungan baik dengan lingkungan sekitar ataupun dengan alam. Nah, hubungan baik terkait dengan rekan kerja, terkait dengan klien, itu harus dijaga dengan baik. Agar apa? Agar hubungan dapat berkesinambungan, agar ke depan antara hubungan karyawan dengan konsumen atau dengan nasabah bisa berkelanjutan. Ada yang namanya loyalitas. Harapannya dengan nasabah loyal akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam menciptakan bankir yang berakhlakul karimah, maka kita harus menghilangkan beberapa racun hati. Nah, ada beberapa penyebab yang membuat racun hati. Yang pertama, terlalu banyak bicara. Yang kedua, memandang atau memikirkan hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, terlalu banyak makan. Dan yang keempat, terlalu banyak bergaul.
Ternyata terlalu banyak bergaul juga bisa menjadi racun hati kalau kita bergaul pada kelompok atau golongan yang tidak tepat. Penting bagi kita untuk melihat atau kita bergaul dengan siapa, nah maka kita harus menentukan sejak awal. Sekiranya pergaulannya membawa dampak negatif, memberikan dampak yang tidak baik, kita harus menghindari. Usahakan bahwa kita bisa bergaul dengan orang-orang yang memberikan kemanfaatan, memberikan dampak yang positif. Kecerdasan merupakan hal yang mutlak untuk bisa mewujudkan bankir yang berakhlakul karimah. Maka dalam mempertajam kecerdasan, kita harus menggunakan beberapa metode. Yang pertama terkait dengan bersikap terbuka. Yang namanya manusia, kita harus terbuka terkait dengan informasi, terkait dengan pengetahuan yang baru, terkait dengan keilmuan yang baru. Kita harus bisa beradaptasi dan mengikuti tuntutan dari perkembangan zaman. Yang kedua, kita menghadapi dan mencari tantangan. Dengan mencari tantangan atau kita menghadapi tantangan, berusaha membuat strategi yang tepat. Yang ketiga, terkait dengan belajar memusatkan pikiran atau kita fokus pada satu hal. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang mungkin tidak memberikan kemanfaatan. Maka kita fokus terhadap usaha yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah belajar kembali. Karena sifatnya belajar, kita harus selalu mengupdate ilmu, kita selalu memperbarui pengetahuan agar kita tahu terkait dengan langkah yang akan dilakukan. Setelah kita bisa membentuk bankir yang berakhlakul karimah, berikutnya adalah kita menciptakan good corporate governance, atau kita memperbaiki perusahaan, atau kita memperbaiki lembaga keuangan atau perbankan agar tercipta good corporate governance. Ada 4 model pengendalian perusahaan. Yang pertama terkait dengan simple financial model, yang kedua terkait dengan stewardship model, yang ketiga terkait dengan stakeholder model, dan yang keempat terkait dengan political model. Yang pertama terkait dengan simple financial model. Di sini seorang manajer perusahaan dilarang untuk memiliki saham. Karena apa? Karena ketika manajer memiliki saham atau ketika seorang manajer tidak memiliki saham akan menimbulkan potensi yang merugikan bagi perusahaan atau mengundang konflik internal. Dan dikhawatirkan manajer akan banyak merugikan pemilik perusahaan atau pemilik saham. Oleh karena itu, diperlukan kontrak internal, semisal terkait dengan hak kepemilikan, terkait dengan bonus, dan lain-lain bagi manajer. Atau aturan-aturan yang melindungi bagi kepentingan pemilik. Itu yang diperlukan dalam simple financial model. Yang kedua, terkait dengan stewardship model. Ini manajer dianggap steward sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Nah, ini bisa terjadi pada perusahaan atau terhadap suatu unit usaha yang bersifatnya adalah keluarga, di mana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham, sehingga diperlukan direktur yang independen. Yang ketiga terkait dengan stakeholder model. Perusahaan merupakan suatu sistem dari stakeholder dalam suatu sistem masyarakat yang lebih luas. Suara stakeholder diakomodasi dalam struktur dewan direksi. Karyawan diusahakan bekerja seumur hidup. Sedangkan yang terakhir terkait dengan political model, pemerintah memiliki pengaruh besar. Sehingga apa? Sehingga ada campur tangan atau ada pembuat kebijakan yang akan menentukan arah perusahaan. Semisal terkait dengan mengatur kepemilikan atau komposisi permodalan yang berkaitan dengan saham. Prinsip dalam good corporate governance ada 5, atau sering disingkat dengan tarif.
yang terdiri dari transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, yang pertama terkait dengan transparansi. Nah, setiap pengelolaan usaha, setiap pengelolaan perusahaan, setiap pengelolaan lembaga keuangan maupun perbankan harus ada transparansi. Di sini transparansi terkait dengan pengelolaan bisa berupa laporan keuangan yang selalu dipublish, keterbukaan bagi pemegang saham bisa mengetahui laporan keuangan. Maka dengan adanya transparansi akan meningkatkan kepercayaan. Sehingga transparansi ini merupakan bagian dari prinsip agar tercipta good corporate governance. Yang kedua terkait dengan accountability. Nah, ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, serta direksi. Nah, adanya pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan beberapa kali rapat agar tercipta peraturan yang baik dalam kurun waktu tertentu, serta adanya berbagai macam pengawasan lain, sehingga dengan adanya pengawasan bisa meminimalisir risiko. Yang ketiga terkait dengan responsibility. Nah, ada kepastian terkait dengan kepatuhan dan tanggung jawab. Nah, di sini terkait dengan kepatuhan dan tanggung jawab bisa terkait dengan kepatuhan dan tanggung jawab terhadap peraturan yang berlaku atau terkait dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha, kita atau perusahaan atau perbankan harus mentaati undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang keempat terkait dengan independen. Nah, di sini independensi bahwa setiap keputusan yang diambil itu bersifat independen, tidak ada tekanan, tidak ada pengaruh dari luar, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan untuk kepentingan bersama. Bersama dalam arti apa? Dalam arti adalah dalam lingkup suatu lembaga keuangan, perbankan, ataupun perusahaan. Sedangkan yang kelima terkait dengan fairness adalah kewajaran, di mana kewajaran ini bisa melindungi hak-hak bagi pemegang saham, hak bagi nasabah, maupun hak-hak bagi karyawan. Terciptanya good corporate governance juga didukung oleh etika kerja, di mana etika kerja adalah kewajiban karyawan kepada perusahaan, kewajiban karyawan kepada manajer, kewajiban karyawan kepada karyawan lain, serta kewajiban karyawan kepada masyarakat. Yang pertama terkait dengan kewajiban karyawan kepada perusahaan, yaitu bisa menghindari gangguan yang tidak berkaitan dengan proses kegiatan operasional. Juga terkait dengan penggunaan kemampuan dan pengembangan potensi, sehingga kita bisa memunculkan potensi setelah diberikan pelatihan atau ada pelatihan khusus yang diberikan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berikutnya ada juga terkait dengan tidak membocorkan rahasia perusahaan. Hal-hal ini adalah kewajiban karyawan kepada perusahaan. Kewajiban lain terkait dengan kewajiban karyawan adalah jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, juga menghormati kontrak kerja, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi pemegang saham. Yang kedua, kewajiban karyawan kepada manajer adalah mendukung dan membantu untuk memenuhi kewajiban etis dan komersial. Itu kewajiban karyawan kepada manajer. Yang ketiga terkait dengan kewajiban karyawan kepada karyawan lain adalah tidak melakukan tindakan yang merugikan karyawan lain. Meskipun ada kompetisi, maka di sini kompetisinya bukan saling merugikan. Karena setiap karyawan sejatinya ingin mendapatkan prestasi kerja. Yang kedua, terkait dengan kewajiban karyawan kepada karyawan lain, tidak mengintimidasi sesama karyawan. Dan yang terakhir, terkait dengan kewajiban karyawan kepada masyarakat, yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan
atau menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, terkait dengan tidak menyebarkan beberapa kerugian, tidak memberikan isu-isu yang negatif. Nah, ini adalah kewajiban karyawan kepada masyarakat. Serta diharapkan bahwa karyawan bisa memberikan edukasi, memberikan beberapa pemahaman yang baik bagi tingkat literasi atau bagi tingkat pemahaman masyarakat. Setelah tercipta good corporate governance, maka diharapkan dapat menciptakan clean corporate governance. Ada perbedaan antara clean corporate governance Islami dengan clean corporate governance konvensional. Nah, pada yang Islami atau clean corporate Islami, terdapat Islamic compliance, di mana yaitu kepatuhan kepada syariat Islam. Ada beberapa hal yang khusus, kita harus mematuhi syariat Islam yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan yang konvensional, hanya mematuhi secara umum, tidak secara syariah. Prinsip-prinsip dalam clean corporate governance terdiri dari keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, komitmen, serta kemandirian. Di antara prinsip-prinsip ini, ada yang sama dengan prinsip good corporate governance. Agar tercipta clean corporate governance, maka ada beberapa prinsip lain yang ditambahkan, seperti prinsip moralitas, komitmen, dan kemandirian. Kalau kemandirian adalah di good corporate governance juga ada, maka ada beberapa prinsip lain yang bisa menyertai. Bankir Islami pionir harus dapat menegakkan clean corporate governance. Di antara adalah Bank Islam memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, potensi terjadinya informasi asimetri sangat tinggi, sehingga permasalahan agensi teori menjadi sangat relevan. Yang ketiga, berdasarkan perspektif budaya korporasi, perbankan Islam sepatutnya melakukan transformasi budaya, di mana nilai etika Islami menjadi karakter intern. Tujuan dari penerapan clean corporate governance adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi. Berikutnya, meningkatkan legitimasi organisasi, serta mengakui dan melindungi hak serta kewajiban stakeholder, juga pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi organisasi secara legislatif. Dan terakhir, meminimalkan biaya modal. Agar sistem clean corporate governance efektif bagi Bank Islam, maka harus memperhatikan sejumlah pilar mekanisme clean corporate governance. Di antaranya adalah terkait dengan peran dan tanggung jawab DPS. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan peran dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, Bank Islam memiliki pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh. Yang ketiga, dalam konteks syariat Islam, auditor eksternal tidak saja berperan memberikan opini atau memberikan statement. Entah statement wajar, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan statement. Maka di sini auditor eksternal juga bekerja sama mengorelasikan pekerjaan kepada Dewan Pengawas Syariah dan auditor internal. Yang keempat, terkait dengan transformasi budaya korporasi yang Islami, maka kita harus bisa memberikan budaya-budaya yang baik, menciptakan budaya kerja yang baik dan bersifat Islami. Yang kelima adalah perangkat hukum dan peraturan yang kuat. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan meminimalisasi risiko dengan menciptakan bankir yang berakhlakul karimah,
serta menciptakan good corporate governance. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan, terutama waktu kita mengelola suatu perbankan, kita mengelola perusahaan agar dapat mampu menciptakan good corporate governance. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.